harus bisa memastikan sebetulnya status mereka yang ada di birokrasi itu statusnya apa. Apakah dia sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau jadi paruh waktu, bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Yang pasti ya upaya pemerintah itu sudah optimal sekali, sudah bagus sekali. Kita sudah berkomitmen dengan anggota Komisi 2 untuk menyelesaikan penataan di akhir Desember, tapi karena lewat tetap itu harus kita selesaikan. Ini bisa diperjelas Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu. Yang memang sepertinya banyak orang-orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu, apa benar seperti itu? Bisa atau bagaimana paruh Pak? Waktu semua ya? Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita, pertama tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya gitu ya. Nah itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan. Ya, tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah jam kerjanya gimana kan gitu. Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya, di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status ya. Yang penting statusnya dulu. Bagi teman-teman ini kan yang penting statusnya, dan dia tidak diberhentikan sebagai pegawai non-ASN, tetap bisa berlanjut. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan ya, Menpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN memikirkan itu supaya nggak berhenti, tapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ya dan sebagainya, ini bisa ada kebijakan kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya. Bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan. Ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada, ya kan, formasi nggak ada. Tapi saat ini
ya Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan. Tapi caranya ini dulu ya. Jadi paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi ya. Nah setelah itu seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Tapi kalau instansi itu punya ketersediaan anggaran untuk belanja pegawainya mencukupi, ya boleh langsung juga semua boleh. Kan kita juga tidak bisa memaksa kementerian, lembaga, dan Pemda yang nggak punya uang gitu harus bayar. Ya, karena nanti pelayanan publiknya terganggu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir gitu untuk itu. Jadi pekerjaan, waktu nanti diatur oleh Pemda masing-masing. Misal guru kan jam mengajarnya juga sudah jelas, silahkan diatur. Ya, silahkan diatur. Dan boleh nggak misalnya dia akan dapat fasilitas lain? Ya boleh saja. Ya, mereka juga ikut boleh rapat, mereka dapat apa dan sebagainya kan boleh-boleh aja, gitu. Jadi artinya teman-teman, paruh waktu itu adalah memang kebijakan yang memang untuk mengakomodasi, ya. Ketimbang kita tidak bisa mengakomodasi itu, ya tentunya ini dampaknya juga akan kemana-mana, ya. Tapi kalau dengan paruh waktu itu kita bisa paling kurang mengakomodasi teman-teman yang tidak ada formasi dan anggarannya, tapi mereka punya status hukum yang jelas. Gitu ya. Nah, siapa saja nih Pak yang masuk ke P3K paruh waktu nih Pak? Jadi P3K paruh waktu itu, yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu prioritas. Ya. Kecuali kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Ya, tahap 1 walaupun dinyatakan nggak lulus, dia jadi P3K karena nggak ada formasinya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus sebetulnya. Jadi artinya yang penting dia mengikuti seleksi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Ini kan banyak pertanyaan. Saya ini nggak bisa loh daftar tahap 2. Ya, begitu dilihat ternyata dia bukan database. Dia ikut CPNS nggak lulus, maka dia terkunci NIK-nya di BKN. Tapi bagi saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKB gugur, maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, mudah-mudahan bagi saya sih cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas. Nah, termasuk pendaftar nih yang terakhir. Jadi yang ikut, yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Tapi kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K. Gitu. Jadi mohon ini ya pemahaman dan pengertian dari teman-teman semua. Kira-kira kondisi itulah yang menyebabkan tadi kebijakan pemerintah itu membuka salah satunya di paruh waktu. Itu hanya nomenklatur aja untuk bisa teman-teman gunakan dulu. Gitu. Tapi jenis jabatannya sama. Ada guru dan tenaga kependidikan, ada tenaga teknis, dan juga ada jabatan-jabatan pelaksana. Ya, gitu. Berarti sudah jelas ya Pak sebenarnya pemerintah. Sebetulnya ini kesempatannya bagus kalau menurut saya teman-teman. Cuman kan kadang-kadang mungkin ini komunikasi antara Pemda, misalnya BKD, informasinya itu secara tidak utuh ya. Nah sementara kita sudah melakukan rakor, sosialisasi ini yang luar biasa kepada seluruh PPK loh dan pengelola kepegawaian. Gitu. Seharusnya bisa tersampaikan dengan baik ya Pak. Harusnya begitu. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ini sampai 20 Januari 2025 ini teman-teman yang 1,6 itu bisa terangkut semua. Oke. Ini ada pertanyaannya gini Pak. Dia sudah bekerja nih selama 2 tahun tetapi dia tidak terdata dalam database. Itu tuh jadi dimaksud masa kerja minimal 2 tahun itu dihitungnya tuh dari kapan? Gitu, Pak? Jadi kalau sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Bu Menteri itu database BKN karena itulah yang menjadi komitmen. Tapi juga misalnya kalau ada yang memenuhi syarat ya boleh juga tapi tidak prioritas. Jadi artinya 2 tahunnya dihitung mana ya? Dihitung kalau kembali ke Permen 6 2024 itu ketika saat mendaftar kan gitu ya Pak, saat mendaftar.
Tapi ini sebetulnya saya melihat Pak Waka ya, yang dominan itu ya memang teman-teman database BKN gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu juga tidak melebihi data yang ada dalam database BKN. Betul. Bahkan masih kurang ya Pak, masih di bawah ya data Pak Waka tadi. Iya, masih di bawah itu. Jadi artinya ya memang dihitungnya kalau kita kembali ke Permen 6 itu pengalaman itu sampai dengan pada saat dia mendaftar. Dan harus dilakukan secara aktif dan terus-menerus. Tapi yang lebih penting saya ingin sampaikan Pak Yomo tadi, Pak Waka tadi, bahwa pertama hati-hati dengan modus-modus penipuan dalam bentuk apapun juga. Jadi jangan pernah percaya nanti mengatasnamakan, kan ini banyak juga mengatasnamakan Kemenpan, BKN ya. Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran. Ya, jadi tolong Panselda ya, itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu ya. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang, karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu, supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama, baik teman-teman pegawai ASN, baik pemerintah, menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan ya Pak ya. Jadi kalau kesempatannya ini sudah cukup luas lah bagi kita ya untuk memberikan ruang. Tapi ya tadi sampai 20 Januari itulah yang ada. Berarti kita akan stop di situ ya Pak ya. Stop di situ. Nggak akan ada perpanjangan lagi nih Pak. Mudah-mudahan. Karena ini saya kira juga ini kan terkait jadwal ya Pak ya. Jadi kalau kita perpanjang terus ini kita nggak akan selesai. Terus juga ini perlu kami sampaikan. Kemarin Pak Waka, kami runtut tuh. Ternyata banyak sekali sosialisasi, rapat koordinasi, lebih dari 10 kali yang kita lakukan dengan Pemda. Terakhir kami dengan Pak Kepala BKN, dengan beliau juga, dengan Pak Waka, itu dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk coaching klinik. Jadi kita ini udah sangat teknis, ada 4-5 kali coaching klinik Pak, dari mulai 2023 ke seluruh Pemda-Pemda, supaya dia mengoptimalkan tenaga non-ASN-nya. Jadi arahan Bu Menteri, coba ini disosialisasikan terus. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir, ketika ada Kemenpan 15, 16, termasuk jadi surat Pak Mendagri dengan surat Bu Menpan, itu khusus tuh BKN, ya Pak Kepala, Pak Waka dengan timnya itu langsung bergerak. Termasuk juga Bu Menteri menyapa juga teman-teman dari Pemda itu supaya memotivasi, ayo lakukan tata kelola ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Gitu. Jadi Silakan. tentu saya berpesan pertama kepada instansi ya. Mohon kami pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN didukung upaya atau niat baik kita untuk mengakomodir mereka yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS ya. Karena luar biasa seleksi tahun 2024 dan 2025 ini hampir tidak berhenti. Tapi ini karena memang diniatkan dengan baik supaya kesempatan yang sama bagi warga negara itu tetap kita junjung tinggi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Maka laksanakanlah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam regulasi. Dan kami mohon juga para tenaga non-ASN ya, tentunya ikuti terus informasi-informasi yang resmi dari Kementerian Pan-RB, kemudian dari BKN. Pokoknya jangan mau diiming-imingi ya, yang itu justru malah merugikan mereka-mereka sendiri. Banyak korban yang karena dia ingin cepat bisa diangkat, segala cara dilakukan, mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu menjadi tidak bagus. Kalau ada pertanyaan, ada informasi yang ingin diperoleh, silahkan, kita sudah membuka informasi melalui medsos di Kemenpan maupun di BKN ya. Jadi jangan takut untuk nanya, kami akan berikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita juga nggak boleh abai ya Pak ya, apalagi di maksudnya saat-saat seperti ini memang kita harus terus mengikuti informasi-informasi yang
harus resmi ya Pak ya, harus betul, resmi, resmi. jangan mudah percaya juga tadi ya Pak ya. Iya. Apabila ada yang mengiming-imingi, oh ini, pokoknya pantau terus Iya. situs-situs resminya Kemenpan RB dan BKN ya Pak ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, selain tadi kita memang jangan mudah percaya dengan yang diiming-imingi itu ya Pak, Janji-janji. mungkin ya janji-janji palsu itu Pak, mungkin pesan Bapak ini untuk instansi pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN. Mungkin Pak Yomo dulu, silakan Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di instansi pemerintah maupun pusat, terutama BPK ya, kita membangun komitmen bersama dalam satu framework yang sama. Mari kita selesaikan penataan tenaga non-ASN ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, ya seobjektif-objektifnya, sehingga kesempatan mereka untuk menjadi aparatur sipil negara itu segera terwujud. Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Itu Mbak Dewi. Mungkin dari Pak Arya sekarang? Ya, jadi mungkin prinsip dasarnya bahwa yuk kita jalankan mandat undang-undang. Ya, undang-undang itu memandatkan bahwa kita selesaikan. Basis dari penyelesaian itu adalah database BKN. Supaya kita ada landasan pedoman untuk melakukan itu. Dan kita tidak melebihi dari 1,7. Nah, oleh sebab itu, ini kan sudah optimal sampai 20 Januari 2025 ya. Jadi harapannya tadi kerjasamalah dari Pemda ya, dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal kali ini kerja bersama ya. Jadi walaupun tadi ada problemnya teman-teman di daerah, tapi kan kami juga dengan BKN ikut gabung di situ untuk menyelesaikan. Tapi ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Jadi setelah ini mungkin jangan ada lagi. Dan yang terakhir, bagi teman-teman pegawai non-ASN, yuk ikuti aja prosedur saat ini. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman mendaftar, ya, mendaftar, kemudian ikut seleksi. Makanya tadi mudah-mudahan seleksi administrasi juga ya dilancarkan lah semuanya. Yuk kita dukung teman-teman pegawai non-ASN yang sudah mendaftar itu. Kemudian nanti jadilah nanti ASN-ASN yang tadi, yang memiliki integritas, yang berakhlak lah, gitu ya, berakhlak. Nah, termasuk nanti ada tugas Pak, selanjutnya pengembangan kompetensinya, pendidikannya diperbaiki, ya, kompetensinya ditingkatkan dan sebagainya. Termasuk nanti dampaknya ke pelayanan publik. Ayo teman-teman semua, ya, dengan kesempatan ini kami dengan Pak Waka ngajak teman-teman Pemda untuk kita bersama-sama menyelesaikan ini. Termasuk juga teman-teman yang pegawai non-ASN yang sudah mendaftar, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih atas sama-sama. waktunya Pak Yomo juga terima Sama-sama, kasih. Semoga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Aba dan Pak Yomo ini dapat disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya, dan mudah-mudahan semua pertanyaan ini dapat terjawab dengan semestinya gitu. Sekali lagi terima kasih Ya, Bapak, terima sama-sama. kasih sudah meluangkan waktunya pada podcast siang hari ini. Sampai bertemu di episode Pojok Bisa Tanya Kebijakan Pak RB selanjutnya bersama saya Hardianti Pratiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.